Assalamualaikum Ibu Ratna. Waalaikumsalam Pak Agus, apa kabar? Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja Ibu? Alhamdulillah, baik. Mungkin Syukur capek alhamdulillah. aja. Oke, baik. Ibu punya ada waktu sebentar, Bu? Boleh? Ya, jadi kita mau bahas dulu tentang nanti untuk supervisi, Bu ya. Jadi kita akan bahas dulu. Jadi mungkin kita tentukan dulu di sini tujuan dari supervisi. Jadi perlu Ibu pahami bahwa supervisi ini bukan untuk menilai Ibu. Jadi Ibu tidak usah nanti grogi ya atau mungkin takut atau apa. Jadi supervisi ini kita adalah mencoba mencari mana yang terbaik buat kita mengajar di lapangan sehingga nanti kita bisa betul-betul memberikan siswa itu sebuah pembelajaran yang nyaman, yang menyenangkan, sehingga apa yang kita inginkan itu bisa tercapai, terutama yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Ya. Jadi nanti kita relax saja Bu ya, kita sharing-sharing aja. Nah, jadi sekarang kita coba, saya coba ingin mengetahui kira-kira dalam pembelajaran selama ini apa yang Ibu alami itu, terutama mungkin kesulitannya atau masalah-masalah apa yang mungkin nanti akan dihadapi oleh Ibu Ratna dalam pembelajaran di kelas. Bisa Ibu sampaikan mungkin? Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Kebetulan banget nih, saya juga lagi sebenarnya agak terkendala nih Pak. Saya kepusingan sama perangkat-perangkat yang kurikulum merdeka ini Pak, banyak banget Pak kalau buat saya Pak, karena kan emang kan katanya merdeka ya, maksudnya terserah saya, terus bagaimana justru karena dimerdekakan, dibebaskan, orang kayak saya nih ya, yang emang itu nggak bisa Pak, jadi terus terang jadi bingung, jadi kalau misalnya saya mau copy begitu kan nggak sesuai, sementara kalau misalnya saya mau bikin sendiri, berarti itu saya harus meluangkan waktu yang lebih, apalagi ini kan ada pembelajaran diferensial nih Pak. Nah, jadi kan juga lebih ekstra lagi mikirinnya. Jadi kayaknya terus terang saya ada kendala di situ. Gimana ya Pak ya kira-kira? Mungkin ada yang lain lagi Bu selain dari modul ajar atau program-program pembelajaran yang Ibu alami kesulitan mungkin di lapangannya ketika dengan siswa atau dengan rekan sejawat mungkin? Nah, itu juga tuh Pak, kalau kadang ya kalau misalnya kita udah siap ini rencana pengajarannya kayak gini, ternyata di kelas kondisi anaknya berbeda gitu ya. Nah jadi wah harus mikir lagi harus diapain ya anak. Jadi kadang apa yang direncanain nggak pada saat di kenyataannya di kelasnya nggak sesuai gitu Pak. Gimana ya Pak baiknya ya Pak? Jadi nggak sesuai dengan rencana dan lapangan berbeda jauh gitu Bu ya? Iya, jadi kita udah pusing-pusing, akhirnya jadinya ya kayak merasa percuma gitu, udah ngerencanain, udah ngeluangin waktu buat rencana ini itu, terus pas pelaksanaannya ternyata berbeda. Yang direncanakan tidak sesuai dengan kenyataan. Begini Bu, mungkin itu juga dialami juga oleh beberapa guru ya, termasuk saya juga mengajar, juga mengalami hal yang sama ya, karena memang baru ya Bu, ini kan baru, kurikulum ini kan baru diterapkan, jadi baru perpindahan, kita baru adaptasi, jadi karena hal baru mungkin banyak yang belum kita pahami dan belum kita mengerti, jadi memang kita perlu banyak belajar, kita perlu banyak sharing, dan kita perlu banyak mungkin, apalagi kalau sekarang mungkin agak mudah ya Bu ya, Ibu nanti mungkin bisa searching lebih aplikasi-aplikasi atau mungkin di situs-situs yang membahas tentang kurikulum merdeka. Mungkin nanti itu bisa kita cari contoh-contoh mungkin dari
yang mempraktekkan, yang pernah mempraktekkan atau yang lebih dahulu mempraktekkan kurikulum merdeka. Mungkin seperti itu Ibu ya. Nanti kita sama-sama sharing. Saya juga masih meraba-raba ini. Saya juga masih meraba-raba kurikulum merdeka itu seperti apa. Apakah merdeka itu bebas? Karena merdeka bebas semua kita, atau memang ada alur-alurnya yang harus kita lewati. Ya, tentunya kita harus berpokok tentu pada aturan. Jadi kita harus banyak dan tahu aturannya, landasannya dulu Bu. Mungkin kita harus tahu peraturan menterinya yang berkaitan dengan kurikulum merdeka. Jadi mungkin nanti bisa dicari di situ. Jadi nanti kita bisa jelas apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh kurikulum merdeka, yang berkaitan dengan mungkin yang Ibu sudah tahu ya, tentang capaian pembelajaran, kemudian nanti menjadi ATP, menjadi TP, ya, kemudian menjadi modul, KKTP dan sebagainya. Mungkin nanti bisa dipelajari di situ biar lebih jelas. Kalau memang belum jelas lagi ya nanti kita bisa sharing lagi kita. Nah, terus selama ini yang sudah Ibu lakukan apa tuh untuk menyelesaikan masalah tersebut? Masalah modul, masalah yang kenyataannya ternyata berbeda dengan rencana gitu. Ada yang sudah Ibu lakukan, upaya-upaya apa gitu? Kalau misalnya modul ya paling tuh saya ini Pak, ya banyak-banyak kayak lihat-lihat googling tuh cari-cari, atau kalau nggak di MGMP kan juga suka ada kegiatan bersama tuh, jadi saya ikutin, jadinya bisa ada pembanding gitu. Oh ini jadi saya bisa ATM lah minimal gitu ya, karena kan selama ini saya megangnya kan kurikulum 13, jadi belum pernah megang kurikulum merdeka. Jadi begitu dapat ngajar kurikulum merdeka langsung waduh ternyata tidak semerdeka yang disangka gitu ya, ternyata tetap ya cuman istilah-istilah administrasinya doang yang ganti gitu. Terus kalau misalnya yang siswa ya terpaksa deh kalau misalnya memang kondisinya mereka ketika lagi tadi sudah direncanakan seperti ini tapi ternyata tidak sesuai, ya inovasi jadinya. Oh ya udahlah terpaksa jadi akhirnya tidak sesuai dengan FPP, tapi yang penting tujuan pembelajaran jadi tercapai. Paling itu yang udah Pak. Itu sudah cukup baik usaha-usaha Ibu ya, googling karena memang banyak yang googling. Kan pemerintah pun ketika mengeluarkan kurikulum merdeka juga banyak mengeluarkan situs-situs yang berhubungan dengan kurikulum merdeka agar Bapak Ibu guru bisa belajar, terutama bisa belajar mandiri, karena merdeka jadi bisa belajar mandiri. Di MGMP itu sudah bagus, langkah-langkahnya sudah cukup bagus yang Ibu lakukan. Berarti sekolah Ibu sekarang belum sekolah penggerak Bu ya? Belum. Ya, belum. Kalau sekolah penggerak kan itu ada komite pembelajaran, mungkin kita bisa sharing dengan guru-guru yang ikut dalam komite pembelajaran. Tapi langkah-langkah Ibu sudah cukup bagus ya, itu sudah bisa mengatasi untuk Ibu mengalami misinformasi tentang pembuatan modul ajar. Jadi cukup bagus sih, dari situ nanti mungkin ya kita bisa ATM karena memang tidak ada bentuk baku untuk modul ya. Jadi kita boleh mencontoh langsung yang dari kementerian, kita boleh ATM dari teman sejawat, atau kita boleh membuat sendiri, yang penting sesuai dengan landasan hukumnya. Nah, kalau mengenai yang tadi Bu bagaimana? Untuk rencana ternyata tidak sesuai, apa kira-kira langkah-langkah yang Ibu lakukan? Ya itu tadi Pak, tadi yang seperti saya sampaikan, karena fokusnya adalah ke siswa dan tujuan pembelajaran harus tercapai. Jadi misalnya rencananya tidak sesuai ya tetap harus tujuan tercapai, tapi mungkin caranya jadi berbeda gitu. Mungkin yang harusnya saya tadinya mau bikin misalnya diskusi kelompok ataupun mau bikin percobaan ternyata tidak memungkinkan, ya akhirnya jadi menyesuaikan dengan kondisi pada saat itu gitu. Cuman kan udah merencanain tapi tidak sesuai, itu kadang suka gemes gitu Pak. Gitu. Jadi cuma model pembelajaran aja yang berbeda ya Bu ya. Tapi kan tujuannya kan tetap tercapai gitu. Apa yang diinginkan tercapai ya, tujuannya tetap tercapai. Cuma
jadi berubah cara atau model mengajarnya saja yang berbeda. Itu sebenarnya ya cukup bagus. Tujuan itu kan tercapai mengenai cara kan kita bisa dengan berbagai macam cara ya. Toh kita juga sudah dibekali kan dengan berbagai model pembelajaran ya Bu ya. Jadi mungkin itu yang justru itulah yang merdeka Bu. Gitu ya ternyata ya. Iya, jadi merdeka itu. Jadi kita bisa mengkondisikan siswa sesuai dengan kebutuhannya. Karena mungkin anak tidak kondusif untuk diskusi. Kalau kita paksakan diskusi malah nanti tujuannya jadi tidak tercapai. Tapi itu malah bagus yang Ibu lakukan. Jadi tidak kondusif untuk diskusi. Ibu menggunakan model pembelajaran lain yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Siswa malah menjadi antusias belajar. Hingga tujuannya jadi tercapai. Itu sudah cukup bagus. Jadi Ibu sudah malah merdeka itu akhirnya. Ibu sendiri pun juga jadi lega kan mengajarnya karena berhasil gitu. Walaupun tidak sesuai dengan rencana. Ya kan Bu ya. Jadi gimana perasaan Ibu ketika nggak sesuai rencana tapi kemudian kan berhasil, gimana perasaannya? Perasaannya sih senang ya Pak, maksudnya kan yang penting anak-anak ngerti. Cuman kan kadang suka deg-degan, nanti kalau diperiksa ini gak sesuai nih gitu kan, karena kan rencananya kayak gini kok pelaksananya kayak gini gitu. Jadi paling itu aja sih Pak yang bikin saya khawatir. Cara administratifnya nggak sesuai gitu ya dengan praktek di lapangan gitu ya. Bisa diperiksa. Ya nanti itu karena kita merdeka ya mungkin bisa disampaikan perubahannya karena ternyata di lapangannya kan Ibu kan ngajar banyak kelas. Bisa saja kelas A itu memang dia sesuai dengan yang Ibu rencanakan, kelas B kan tidak sesuai dengan Ibu rencanakan, kelas C mungkin di kelas C nanti akan beda lagi modelnya, tidak sesuai dengan yang direncanakan itu. Karena itu tadi kebutuhan siswa, setiap siswa itu kan berbeda-beda, tidak sama. Jadi itu mungkin rencana itu mungkin hanya sebagai patokan saja. Jadi kalau untuk menghadapi situasi kelas yang berbeda, tentu kita akan menggunakan model pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa dengan catatan yang penting kan tujuan pembelajaran itu atau capaian pembelajaran itu tercapai oleh siswa, ya Bu ya. Ya, atau mungkin jadi sebenarnya nggak apa-apa gitu kali ya Pak ya. Kalau maksudnya apa yang saya lakukan seperti itu berarti sebenarnya nggak masalah, berarti saya nggak usah gundah untuk itu kali ya Pak ya. Iya, atau kalau perlu di rencana itu mungkin Ibu bisa cantumkan bukan hanya satu model pembelajaran gitu. Jadi mungkin ada banyak model pembelajaran, nanti itu tadi untuk mengantisipasi ketika ada di lapangan. Jadi kita lihat di lapangan kondisi berbeda, kita bisa menerapkan model-model pembelajaran yang kita inginkan. Siap. Wah, jadi lega nanti, saya Pak. Nah, jadi administrasinya juga jadi tidak merasa salah kan gitu. Karena toh ada di administrasi bahwa model yang kita pakai ada kemungkinan model A, model B, model C seperti itu. Karena itu tadi kan kita ngajar banyak kelas mempunyai kebutuhan yang berbeda. Iya, betul sekali. Nyaman saja. Jadi yang penting pokoknya tujuan itu tercapai, capaian pembelajaran tercapai, masalah caranya seperti apa, ya itu tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan murid. Nah, disinilah kurikulum merdeka itu. Jadi tidak terfokus pada satu saja, pada banyak, kita boleh memilih. Siap. Ya. Jadi mungkin nanti kedepannya mungkin kita bisa ditindaklanjuti ya, sehingga yaitu tadi prestasi belajar anak itu menjadi nyaman, menyenangkan. Yang penting itu intinya Ibu menuntun. Kemudian juga yang perlu Ibu perhatikan adalah kita belajar itu sesuai dengan kodrat anak, kodrat murid, jangan tidak memaksakan. Jadi kebutuhan anak terpenuhi, itu intinya. Masalah anak itu bisa mencapai capaian pembelajarannya itu nanti kan tergantung dari kemampuan anak itu sendiri. Jadi kita tidak memaksakan sampai di mana capaian pembelajaran anak. Kalau ada yang memang capaiannya tinggi, ya itu bagus. Tapi kalau yang capaiannya kurang, ya mungkin karena memang kemampuan belajar dia seperti itu. Jadi Ibu tidak usah terlalu memaksakan. Jadi tidak jadi beban. Tidak menjadi beban buat kita ketika anak, wah nilainya jelek-jelek. Kalau dulu kan, wah nilainya jelek-jelek, itu seolah jadi beban buat kita. Wah kita ngajarnya nggak bener nih. Wah pelajaran kita susah nih gitu. Nah, kalau sekarang kan karena merdeka, jadi capaiannya itu ya sesuai dengan kemampuan anak. Karena memang anak kan ada yang kemampuannya tinggi, ada yang kemampuannya sedang, ada yang kemampuannya rendah.
Kan kalau kemampuannya rendah, tidak mungkin juga kita tuntut untuk mencapai yang tinggi, bukan gitu, Bu? Iya, betul, Pak. Iya, jadi yang penting anak itu sudah mampu sampai kepada tingkat kemampuannya, kemudian kebutuhannya terpenuhi, merasa nyaman, merasa menyenangkan, merasa dituntun, dia bahagia, ya itu sudah cukup bagus untuk pembelajaran di kelas. Terlebih lagi, karakter profil Pancasila bisa kita terapkan kepada diri anak-anak. Itu mungkin yang bisa lebih penting. Jadi nanti ke depannya mungkin Ibu bisa formulasi kira-kira rencananya seperti apa nanti ke depannya Ibu yang akan lakukan itu agar tercapai tujuan yang pendidikan tadi itu. Iya, paling rencana ke depannya ya saya lebih memetakan kebutuhan murid lagi gitu. Jadi supaya saya tahu apa yang tepat untuk mereka, supaya mereka bisa memaksimalkan potensinya mereka, seperti itu paling, Pak. Ya, artinya saya butuh waktu lagi untuk berpikir dan untuk merencanakan. Iya. Nah, intinya bahwa kita juga harus banyak belajar lah, karena memang perkembangan zaman ya, penduduk zaman, kita harus Belajar terus. Belajar terus menerus mengikuti perkembangan zaman, karena memang kurikulum ini juga menuntut kita untuk selalu berkembang dan berubah. Karena sekarang udah generasi yang semakin cepat informasinya, jadi kita memang harus banyak belajar tuh ya. Kita sama-sama belajar. Saya pun juga demikian, banyak belajar. Ya, jangan sampai kita ketinggalan dengan murid informasinya. Ya, betul sekali. Semua tujuan itu nanti bisa tercapai, anak bisa bahagia, kemudian anak bisa belajar dengan nyaman. Oke, Ibu Ratna, terima kasih atas waktunya pada kesempatan ini. Semoga nanti ketika Ibu mengajar di kelas, hambatan-hambatan tadi, kendala-kendala tadi sudah bisa diatasi dan Ibu bisa mengajar sesuai dengan yang direncanakan, kemudian tujuan pembelajaran juga bisa tercapai, anak kemudian bisa belajar dengan nyaman, tenang, Ibu ya, dan menyenangkan. Ya, Oke, Bu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga atas waktunya, Pak Agus. Ya, Bu, sama-sama, Ibu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.